Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Skolastika Paba. Saya dari program studi pendidikan IPA semester 4. Di video kali ini saya akan melakukan video pembelajaran mengenai lempeng tetuni. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang lapisan litosfer bumi. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni litos atau batuan dan sapphira yang berarti lapisan. Jadi, litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Struktur pada bumi di atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Masing struktur tersebut dibedakan lagi menjadi bagian masing-masing. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan kerak bumi yang berada di daratan. Kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di laut. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yakni inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat, hampir menyerupai padatan. Yang berikut teori tektonik lempeng. Seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Albert Wegener menyatakan teori yang dikenal dengan teori pergerakan benua. Dalam teorinya, Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Sekitar 200 juta tahun lalu, benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Pada awal tahun 1960, seorang ilmuwan dari Princeton yang bernama Harry Hales mengajukan teori yang bernama seafloor spreading atau pergerakan dasar laut. Hales menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke panggung kerak samudra. Kemudian, material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dari dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Sekitar tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan sebuah teori berdasarkan teori Continental Drift dan seafloor spreading. Teori ini disebut teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mata bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Lempeng tersusun atas kerak dan bagian atas mantel bumi. Berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas litosfer, dingin dan kaku, serta tersusun oleh atmosfer. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi antar lempeng. Lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat hingga terjadi tuburan antar lempeng. Apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Lempeng Indo-Australia bergerak menjauh dari lempeng Antartika. Selain itu, lempeng Amerika Utara juga bergerak menjauh dari lempeng Eurasia. Adanya pergerakan divergen ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Salah satu patahan yang terbesar di dunia adalah patahan San Andreas di California, Amerika Serikat yang panjangnya 1.300 km. Jika terdapat dua lempeng yang saling mendekat,
maka pergerakan tersebut disebut konvergen. Beberapa lempeng yang bergerak konvergen antara lain lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina serta lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Akibatnya terjadi fenomena subduksi dan tabrakan antar benua. Subduksi merupakan hasil tabrakan lempeng samudra dengan lempeng benua yang mengakibatkan lempeng samudra menyusup ke bawah lempeng benua. Tabrakan antar benua terjadi ketika kerak benua bergerak saling mendekat. Salah satu faktor terjadinya tabrakan antar benua terbentuknya pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya terbentuk karena ada dua lempeng benua yang bertabrakan sehingga mengakibatkan salah satu kerak benua terdorong ke atas dan membentuk pegunungan. Penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik. Inti bumi yang memiliki suhu hingga 6000 derajat Celcius akan memanaskan material mantel bumi bagian bawah sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Akibatnya material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel. Sesampainya di permukaan, material tersebut akan mengalami penurunan suhu sehingga massa jenis material akan bertambah. Karena massa jenisnya bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel. Di dasar mantel, material tersebut akan terkena panas bumi kembali, sehingga proses konveksi terjadi terus-menerus. Berdasarkan teori ini, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Bumi merupakan planet yang dinamis dengan bagian inti yang panas. Panas dari inti bumi akan berpisah secara konveksi sehingga mengakibatkan pergerakan lempeng. Ketika lempeng bergerak, maka akan terjadi interaksi antar lempeng. Interaksi tersebut dapat membentuk sebuah palung laut, pegunungan, maupun sebuah gunung berapi. Ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau yang dikenal dengan gempa. Kita dapat melihat efek dari pergerakan lempeng di daerah pegunungan, erupsi gunung berapi, atau sebuah tempat yang berubah setelah terjadi gempa atau aktivitas lainnya. Sekian dan terima kasih.